Dalam rangka menyambut Hari Raya Paskah tahun 2024, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Tanaman Pangan Provinsi Papua melaksanakan gerakan pangan murah bersama Jemaat GKI Paulus 25 Jayapura. Susana Wanggai mengatakan gerakan pangan murah yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Tanaman Pangan Papua merupakan kegiatan untuk membantu warga masyarakat dalam menghadapi Hari Raya Paskah. Tentunya tujuannya adalah bagaimana untuk masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya secara khusus dalam rangka kita menyambut Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah minggu depan, semoga saja masyarakat atau Bapak Ibu keluarga semuanya dapat memenuhi kebutuhan Paskah di gerakan pasar murah hari ini, dan tentu penyelenggaraan Paskah di dalam keluarga membawa kebahagiaan yang luar biasa dari Tuhan. Selain itu, kata Susana, gerakan pangan murah juga untuk mendukung stabilitas pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi. Gerakan pangan murah yang kita laksanakan di halaman gereja GKI Paulus 25. Nah, ini kita buat dalam rangka untuk bagaimana stabilitas hari raya menyambut Hari Raya Paskah, sehingga masyarakat bisa datang berbelanja di sini yang akan merayakan Paskah. Di sini ada barang-barang yang ada bahan-bahan pokok, dan kemudian kita punya ada bawang, ada cabai di sini yang kalau kita lihat di sini tapi ini harganya di bawah harga pasar, ya, di bawah harga pasar. Yang mudah-mudahan saja dengan masyarakat memenuhi kebutuhan menjelang Paskah, dapat merayakan Hari Raya Paskah baru berbahagia. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Tanaman Pangan Provinsi Papua, Samuel Suriwah, mengatakan gerakan pangan murah di beberapa lokasi titik, termasuk melaksanakannya di tempat-tempat ibadah seperti gereja dan masjid. Maupun juga yang dari Surabaya. Komoditas lainnya juga hampir masih tetap harganya, hanya saja perlu kita waspadai ini di cabai. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu seluruh warga masyarakat, mari kita berbelanja dengan bijak, tidak usah kita khawatir untuk menumpukkan berbagai hal, tapi sesuai dengan kebutuhan. Dan barangkali ada juga fokus perhatian terhadap telur, karena ini hari Paskah biasa ada telur Paskah dan seterusnya. Harga telur yang ada di sini masih normatif juga, sama dengan yang di bawah harga pasar, dan kita bersyukur kepada asosiasi peternak petelur yang bisa menyiapkan kita telur ayam di Kota Jayapura, di Tabi, dan ini mari kita terus mendukung mereka dengan cara membeli telur lokal, ya. Mari kita prioritaskan itu. Jelaskan Kepala Dinas bahwa selama ini sejumlah komoditi berada dalam situasi aman dan terkendali. Hanya satu komoditi yang dirasa akan mengalami kenaikan tetapi tidak signifikan, yaitu harga cabai. Kesekian kalinya kita melakukan gerakan pangan murah, tapi ada satu komoditas yang cenderung naik, yaitu cabai. Nah, kalau minggu lalu kita masih bisa dapat 35.000 itu di bawah 40.000 lah. Sekarang ini sudah di atas 40.000. Oleh karena itu saya himbau kepada seluruh yang terlibat dalam tata niaga cabai, mari kita jaga baik sehingga harga cabai ini kita bisa jaga supaya dia bisa stabil, jangan menimbulkan inflasi. Ya, kalau bisa jangan lebih dari 50.000 lah. Ya, walaupun mungkin perkiraannya banyak yang membeli ini sekarang, banyak kebutuhan konsumennya, kebutuhan cabai ini mulai meningkat, apalagi ini menjelang Paskah dan nanti sedikit lagi Idul Fitri. Jadi kecenderungan permintaan cabai itu akan meningkat, sehingga jangan sampai terpengaruh dengan itu, kemudian harga ini juga dinaikkan. Jadi kami himbau kalau bisa kita jaga supaya harga cabai ini tetap stabil.
Ketua Majelis Jemaat GKI Paulus 25, Pendeta Fransina Membawen Sarjana Teologia mengatakan, gerakan pangan murah yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan Provinsi Papua bersama panitia Hari-Hari Besar Gerejawi GKI Paulus 25 Jayapura dilaksanakan dalam rangka menyongsong hari ulang tahun GKI Paulus ke-69 tahun. Dalam rangka menyongsong usia GKI Paulus yang ke-69, tepatnya tanggal 31 Maret 2024, nantinya pada hari Sabtu. Kaitan dengan itu, dalam pasar murah ini kami berharap bahwa dapat menolong warga jemaat, tetapi juga warga sekitar 25 ini dalam rangka mendukung stabilitas pangan, harga pangan yang sementara berlangsung di kota ini. Paling tidak kegiatan ini mempunyai manfaat, dampak yang bisa menolong masyarakat di sekitar 25 ini, bahkan warga jemaat GKI Paulus sendiri. Senada dengan itu, salah satu pembeli dalam gerakan pangan murah ini mengatakan sangat terbantu dengan adanya gerakan pangan murah. Dengan mengadakan pasar murah ini sangat membantu kami, warga masyarakat setempat, bahkan dari luar, terutama kami warga gereja GKI Paulus, membantu kami untuk membeli barang-barang yang dibilang relatif murah. Kemudian jarak rumah juga termasuk dekat, kami tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar ke pasar. Jadi sangat-sangat membantu keluarga kami, terutama dalam ibu-ibu yang berumah tangga. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Pos mengabarkan.